Om Swastiastu. Bersama Ditiang Master Kadek Petir. Ditiang dan inovasi sedikit niki buat semeton sarang sami. Kita turun ke dunia ini, lahir ke dunia ini, berbekalkan suka, duka, lara, pasti mati. Harga mati itu pasti mati. Bagaimana caranya kita menempatkan diri atau membawa suka, duka, lara, pati itu dengan benar, dengan baik, agar tidak gagal dalam kelahiran ini. Suka, duka pasti tetap berdampingan. Itulah keadilan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kedek, bingling, kedek, bingling, kedek, bingling, itulah kehidupan. Turunnya sang jiwa ke dunia ini untuk menjalani suka, duka itu. Kemudian lara dan pati. Dikala kita berbahagia, jangan terlalu kita bangganya dengan kebahagiaan itu. Terimalah kebahagiaan itu dengan biasa-biasa saja. Dikala ada penderitaan, kita pasti dengan biasa-biasa saja. Kalau dengan bangganya kita menerima kebahagiaan itu, kalau menderita ngeleng putar pantik, jangan. Nah, inilah kata-kata biasa itu paling bagus. Jikalau kita sakit, menderita dalam keadaan sakit, suka duka, akhirnya sakit. Bagaimana caranya menghadapi ini? Proses sakit ini, terimalah dengan keikhlasan penderitaan itu. Obati dengan sabar. Kita di sini ada dokter. Nah, kita bisa ke dokter ngecek penyakit itu sambil berobat dengan sabar, dengan pengobatan yang kita lakukan dengan akal yang sehat. Seandainya kadang-kadang di sini ada hal yang berobat kita di dokter tapi tidak ada hasil, kita mencari alternatif. Boleh saja, tetapi alternatif itu seperti dukun. Boleh saja, yang penting pengobatan itu dengan akal sehat yang kita bisa terima secara logika. Contoh, jikalau kita berobat ke seorang dukun, di sana ada dalil-dalilnya, kita dikatakan sakit ini karena santet, karena pasangan, karena cetek, racun, karena teluh, karena leyakin, sinampura semeton sareng sami ngiring. Kita saring-saring dulu berpikir untuk menerima dalil-dalil dari sang dukun. Karena bagaimana? Kalau kita langsung kita percaya dan makan mentah-mentah itu, kita akan menimbulkan permusuhan di antara kita, di antara saudara, tetangga, dan teman-teman yang lain. Oh nia sana kejang bakat dalil, nah semua kita kira-kirakan dia. Nah, inilah motivasi tadi Ditiang. Kalau kita memang seperti itu, ngiring semeton sareng sami, memakai akal sehat, lebih baik kita jangan percaya hal yang begitu. Karena kalau memang kena ini kena itu, pasangan cetek, sihir segala macam, amat liu nak sakti di Bali, amat liu orang jahat di Bali, kan begitu jadinya. Nah, inilah kita harus berpikir secara logika. Tidak ada seperti itu. Sakit yang kita derita itu pasti sudah perjalanan karma kehidupan ini yang harus kita terima. Karena ada proses karma yang kita harus menerima itu dalam kehidupan ini. Terimalah dengan ikhlas. Pasti ada titik temu, pasti ada titik kesembuhannya. Bersabarlah berobat. Kalaupun nanti berobat di dukun, berobatlah dengan melihat akal sehat pengobatan itu. Kalau ada pempijat segala macamnya, ada minyak yang kita bisa terima dengan logika. Oh, bisa dia bagus, urat-uratnya bisa jalan, dipijatin, dikasih minyak, kemudian disarankan untuk minum minuman yang herbal. Lah, itu benar bagus logika. Contoh, bagaimana kalau perut ada gangguan, dikasih minuman yang berhubungan dengan herbal seperti kumis kucing, daun piduh. Banyaklah daun-daun yang berhubungan dengan kesehatan. Ada gangguan ginjal, disarankan minum jus wortel gitu. Itu namanya pengobatan herbal yang bisa mendukung pengobatan kita. Kemudian tetap kita harus
konsultasi ke dokter, karena dokter memegang teknik pengobatan secara medis yang bisa mendetail melihat penyakit itu. Seperti ada gejala apapun dalam tubuh, sistem apapun dalam sistem dokter itu sudah canggih sekali untuk melihat sakit itu seperti apa. Tentunya pengobatan itu pasti berjalan dengan benar, dengan baik. Kalau disimbangkan dengan dukun boleh saja, itu namanya keseimbangan yang luar biasa. Karena antara dukun dan dokter itu sama-sama sakti, tetapi di tempat yang berbeda. Keduanya profesinya semua, keduanya sama-sama sakti. Tetapi ingat, berobat ke dukun, lihat dengan akal sehat dan logika. Semoga tidak ada permusuhan kita dengan semetron-semetron kita karena dalil-dalil yang tidak bertanggung jawab itu. Inovasi dari Titian Master Kadek Petir, semoga rahayu dan kita dengan keluarga tidak ada saling bermusuhan, saling membenci, karena sakit itu adalah karma yang harus kita terima di kehidupan hari ini dan selesaikan dengan diri sendiri tanpa membebani orang lain, tanpa menyangka-nyangka orang lain. Karena kalau kita menyangka-nyangka hal itu dari orang lain, itu dosanya sangat berat, karena itu adalah nyaluk kawah orang yang kita duga-duga memfitnah, itu segala macamnya tidak boleh. Begitu, matur semua rahayu Sinampura. Kalau ada kata-kata yang tidak ada yang menyinggung, ada hal-hal yang tidak baik, nunas pengampuro. Om santi Om, rahayu.